Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi Chandra. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan nge-share kisi-kisi lagi kepada teman-teman semua pejuang PPG. Kali ini saya akan bagikan kisi-kisi UP UKM PPG, yaitu jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Harapan saya video ini nantinya dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua yang lagi membutuhkan kisi-kisi, dan akhirnya nanti teman-teman bisa lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik. Sebelum kita lanjut, seperti biasa saya mengajak teman-teman semua untuk selalu memberikan supportnya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian semua agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia kisi-kisinya. Yang pertama, memetakan kompetensi bahasa atau language proficiency peserta didik dalam kelas bahasa Inggris. Yang kedua, menjelaskan kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik berdasarkan tipe belajar peserta didik. Yang ketiga, menjelaskan teori dan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Inggris. Yang keempat, menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bahasa Inggris. Yang kelima, mengaitkan pengalaman belajar peserta didik dengan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Inggris. Yang keenam, merumuskan indikator penilaian. Yang ketujuh, merumuskan instrumen penilaian. Kedelapan, menjelaskan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yang mendidik. Yang kesembilan, mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. Yang kesepuluh, menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap baik untuk kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya yang ke-11, memanfaatkan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ke-12, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang ke-13, menerapkan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Yang ke-14, menerapkan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik termasuk kreativitasnya. Yang ke-15, menerapkan berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun secara lisan atau tulisan. Yang ke-16, menerapkan komunikasi yang efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa Inggris. Yang ke-17, menjelaskan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi, proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik. Yang ke-18, mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang ke-19, menentukan strategi pemecahan masalah pembelajaran melalui PTK. Yang ke-20, menerapkan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris. Lanjut ke 21, menentukan gambaran umum dari teks tertulis fungsional pendek berbentuk advertisement. Yang ke-22, menentukan informasi rinci dalam teks tertulis fungsional pendek berbentuk advertisement. Yang ke-23, menentukan informasi rinci dari teks tertulis berbentuk manual. Ke-24, menunjukkan langkah-langkah aktivitas yang disebutkan dalam teks pendek berbentuk manual. Ke-25, menentukan informasi rinci dari teks pendek berbentuk deskriptif. 26, menentukan rujukan kata atau tujuan komunikatif dari teks pendek berbentuk deskriptif. Yang ke-27, menentukan rujukan informasi tersirat dari teks tertulis berbentuk prosedur. Yang ke-28, menentukan langkah-langkah kegiatan yang tersebut dalam teks berbentuk prosedur. Ke-29, menunjukkan hubungan antar bagian dalam teks prosedur.
Yang ke-30, menunjukkan gambaran umum dari teks tertulis berbentuk report atau recount. Oke, lanjut ke 31. Menentukan informasi rinci dari teks tertulis fungsional pendek berbentuk report atau recount. Yang ke-32, menunjukkan maksud tersirat dari in-text berbentuk table, graphs, atau map. Yang ke-33, menarik simpulan makna yang terkandung dalam teks berbentuk table, graphs, atau map. Yang ke-34, menentukan informasi rinci dari teks tertulis berbentuk spoof atau biografi. Yang ke-35, menarik simpulan dari teks tertulis berbentuk spoof atau biografi. Ke-36, menunjukkan nilai atau pelajaran yang tersirat dalam teks berbentuk spoof atau biografi. Yang ke-37, menentukan informasi rinci dari teks tertulis berbentuk naratif. Ke-38, menarik simpulan dari teks tertulis berbentuk naratif. Ke-39, menunjukkan nilai atau pelajaran yang tersirat dalam teks berbentuk naratif. Ke-40, menentukan informasi umum tujuan komunikatif dari teks tertulis berbentuk explanation atau review. Oke, lanjut ke 41, menunjukkan makna kata atau frasa atau kalimat atau rujukan kata dari teks tertulis berbentuk explanation atau review. Ke-42, menentukan pikiran utama atau topik atau tema teks tertulis berbentuk explanation atau review. Yang ke-43, menentukan informasi rinci dari teks pendek berbentuk analytical atau hortatory exposition. Ke-44, menentukan rujukan kata atau tujuan komunikatif dari teks pendek berbentuk analytical atau hortatory exposition. 45, menunjukkan sikap penulis yang tersirat dalam teks tertulis berbentuk analytical atau hortatory exposition. 46, melengkapi rumpang pada teks pendek dengan frasa yang sesuai. Ke-47, melengkapi rumpang pada teks pendek dengan klausa yang sesuai. Ke-48, mensubstitusi kata dalam ungkapan tulis dengan kata yang bersinonim. Ke-49, mensubstitusi kata dalam ungkapan tulis dengan kata yang berantonim. Yang ke-50, mengungkapkan makna berbentuk ungkapan dengan urutan gramatika yang benar pada frasa nomina. Yang ke-51, mengungkapkan makna berbentuk ungkapan dengan urutan gramatika yang benar pada klausa. Ke-52, menyampaikan makna dalam penggalan teks exposition menggunakan ungkapan lain yang sesuai atau berbentuk reprise dari frasa. 53, menyampaikan makna dalam penggalan teks exposition menggunakan ungkapan lain yang sesuai atau berbentuk reprise dari klausa. Ke-54, menyampaikan makna menggunakan gramatika yang tepat dalam relative pronouns. Ke-55, menyampaikan makna menggunakan gramatik yang tepat berbentuk conditional sentence. Ke-56, menyampaikan makna menggunakan gramatik yang tepat berbentuk passive construction. Ke-57, menyampaikan makna menggunakan gramatik yang tepat berbentuk place atau remove, in which, from which, dan at which. Ke-58, menyampaikan makna menggunakan kata urut unsure, ungkapan berbentuk frasa nomina. Ke-59, menyampaikan makna menggunakan tata urut unsure, ungkapan berbentuk frasa verba. Ke-60, menyampaikan makna menggunakan tata urut unsure, ungkapan berbentuk frasa adjektif. Ke-61, menyampaikan makna yang tersurat dalam kalimat transaksional yang menggunakan ungkapan idiomatis yang benar berbentuk frasa nomina. Ke-62, menyampaikan makna yang tersurat dalam kalimat transaksional yang menggunakan ungkapan idiomatis yang benar berbentuk frasa verba. Ke-63, menyampaikan makna yang tersurat dalam kalimat transaksional yang menggunakan ungkapan idiomatis yang benar berbentuk adjektif.
Ke-64 menyampaikan makna yang berupa main idea dalam text explanation dengan benar. Ke-65 menyampaikan makna yang berupa supporting detail dalam text explanation dengan benar. Ke-66 melengkapi paragraf menggunakan ungkapan yang dihubungkan dengan piranti kohesif berbentuk sentence connector. Ke-67 melengkapi paragraf menggunakan ungkapan yang dihubungkan dengan piranti kohesif berbentuk penghilangan unsur ungkapan. Ke-68 melengkapi paragraf menggunakan ungkapan yang dihubungkan dengan piranti kohesif berbentuk penambahan ungkapan yang relevan. Ke-69 melengkapi paragraf dengan ungkapan yang menunjukkan hubungan logis dengan unsur paragraf sesudahnya. Dan ke-70 menyusun kalimat acak menjadi paragraf exposition yang penyusunannya logis. Oke teman-teman, itulah kisi-kisi UP UKM PPG khususnya jurusan bahasa Inggris. Semoga saja kisi-kisi ini dapat membantu teman-teman yang lagi membutuhkan sebagai bekal menghadapi ujian UP ataupun ujian pengetahuan nantinya. Jadi sebelum saya akhiri video ini, seperti biasa saya mengajak teman-teman semua untuk selalu memberikan supportnya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan share agar saya semakin semangat untuk membuatkan video-video seperti ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.